nama saya Rara Janti Putri. Saya akan mempresentasikan materi bab 2, yaitu tentang air laut dan sistem air pendingin. Pada anjungan lepas pantai, air laut disuplai ke banyak pengguna. Beberapa pengguna mengonsumsi air misalnya pipa air limbah utama bertekanan, fasilitas pencucian, unit pembuat air, fasilitas injeksi air, dan unit pembuat air minum. Pengguna lain tidak mengonsumsi air seperti penukar, proses, dan pendingin peralatan yang mengembalikan air ke air laut tanpa perubahan kecuali dengan suhu. Para pengguna ini kadang-kadang disebut pengguna sekali pakai. Pengguna air laut dan air pendingin, hal-hal berikut harus dipertimbangkan dalam menentukan permintaan air laut. Untuk beberapa sistem, permintaannya terputus-putus. Jika injeksi air disuplai dari header kembali, mungkin tidak perlu untuk memasukkan beban ini ke dalam perhitungan kapasitas sistem. Kapasitas harus disediakan untuk backwashing filter. Air laut harus dipasok ke pendingin pada tingkat yang cukup untuk mencegah pengendapan padatan terlepas dari permintaan termal. Aliran proses gas seperti pada pelepasan kompresi, pada kompresi interstage, pada hisap kompresi gas, pada outlet drum FWKO, unit hulu dehidrasi, minyak mentah yang distabilkan pada transportasi buangan atau pompa transfer, dan lain-lain. Peralatan tambahan seperti kompresi gas sistem, kompresor sistem udara, sistem aliran proses gas seperti pada pelepasan kompresi, pada kompresi interstage, pada hisap kompresi gas, pada outlet drum FWKO, hulu unit dehidrasi, minyak mentah yang distabilkan pada transportasi buangan atau pompa transfer, dan lain-lain. Peralatan tambahan seperti kompresi gas sistem, kompresor sistem udara, sistem elektrolinasi, dan sistem motor diesel. Kondisi operasi untuk mencegah endapan berlebihan atau korosi penukar panas. Suhu air masuk dalam penukar panas dibatasi hingga 30 derajat Celcius. Suhu minimum cairan yang dapat didinginkan dalam sekitar 8 hingga 12 derajat Celcius di atas suhu saluran masuk air penukar panas. Minuman ini mungkin 3-5 derajat Celcius untuk penukar panas air atau air laut saat penukar plat digunakan. Sebenarnya pilihan suhu minimum ini bergantung pada suhu pendekatan ekonomi. Jenis sekali pakai atau sistem resirkulasi. Sistem air pendingin di pabrik pemrosesan minyak dan gas adalah tipe sekali pakai atau resirkulasi. Dalam jenis sekali pakai, pompa mengambil hisap dari sumber pasokan seperti air laut, air sungai, dan menyalur air ke unit pemrosesan atau ke pengguna lain. Setelah melewati peralatan pendinginan air laut langsung atau air pendingin panas dilakukan ke titik pembuangan ke laut. Deskripsi diagram alir utilitas. Pada pembuangan pompa ini, air panas didinginkan terhadap air laut dingin pradisaring di penukar piring. Suhu keluaran air pendingin dikendalikan oleh jalur bypass dan dalam beberapa kasus disesuaikan melalui bypass kontrol manual. Air yang didinginkan kemudian didistribusikan kepada pengguna proses, peralatan pembantu, peralatan utilitas, dan penukar ini. Suhu proses dikontrol dengan menyesuaikan aliran outlet air pendingin. Oleh karena itu, bypass yang dikendalikan oleh katup kontrol tekanan diferensial dipasang untuk memastikan aliran air pendingin yang konstan ke pengisapan pompa.
Pertimbangan peralatan. Komponen utama dari sistem air laut adalah pompa inlet caisson untuk mengambil air laut dari dalam yang sesuai, pompa pengangkat air laut. Penyaringan lebih lanjut harus didasarkan pada kebutuhan masing-masing pengguna. Penyaring harus dirancang untuk operasi terus-menerus sepanjang periode pertumbuhan biota laut. Caisson discharge laut harus diposisikan untuk memastikan pembuangan air laut bekas yang aman, stabil, mencegah resirkulasi air hangat kembali ke inlet caisson. Untuk membantu mencegah kavitasi pada katup pengontrol pembuangan ke laut untuk menghindari hilangnya isi sistem pada penghentian pompa, saluran pembuangan harus masuk ke caisson di atas ketinggian supply dan header kembali dan item utama peralatan. Caisson harus dilepas jika gas beracun mungkin ada. Caisson harus dilepas ke sistem bantuan instalasi. Diameter caisson harus cukup besar untuk mencegah masuknya gas. Drum ekspansi loop. Resirkulasi drum ekspansi harus ditempatkan di ring utama untuk memungkinkan melalui aliran perpindahan panas. Pompa sirkulasi berulang. Sebuah pompa siaga harus disediakan dengan mempertimbangkan persyaratan ekonomi masing-masing proyek untuk menentukan pengaturan optimal, misal 2 kali 100% dan 3 kali 50%. Penukar panas. Dalam penukar panas, sel dan tabung fluida proses sering berada di sisi tabung karena umumnya korosif pada tekanan yang tinggi. Sejumlah peristiwa berubah muncul dari kegagalan tabung di sel penukar panas, gas, dan tekanan tinggi. Pertimbangan keselamatan dalam air laut dan sistem perpindahan panas sirkuit tertutup. Mode kegagalan peralatan tertentu dapat menyebabkan masuknya zat berbahaya ke dalam sistem, diikuti dengan migrasi dilepas ke area tidak berbahaya dan yang tidak terlindungi pada instalasi. Konsekuensi dari hal ini dapat berupa penguapan, ledakan, keracunan, atau sesak nafas. Tugas panas dan keseimbangan massal keseluruhan. Untuk menentukan laju aliran pendinginan yang diperlukan untuk alat bantu mesin berputar, aturan estimasi jumlah tugas panas berikut yang akan dievakuasi dengan sistem air pendingin dapat diabsorpsi. Tugas panas dinyatakan dalam persen daya poros. Karakteristik air pendingin. Total laju aliran volume air laut ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang diperlukan untuk peralatan pendingin, sistem desalting air laut, pencucian kembali ke filter air laut, paket elektroklorinasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.